Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Wahyuni, di sini saya akan membahas fisika untuk SMK kelas 10 dengan sebab gelombang bunyi. Kita mulai dari definisi bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat. Berarti bunyi merupakan gelombang ya. Kemudian bunyi merupakan gelombang mekanik, artinya dalam merambat bunyi itu memerlukan zat perantara. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Jadi bentuk dari gelombang bunyi adalah terdiri dari rapatan, regangan, dan seterusnya. Oke, bunyi dapat didengar apabila yang pertama nih ada sumber bunyi. Kedua, ada zat perantara. Yang ketiga, tentunya ada pendengar. Kemudian, bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu adalah bunyi yang frekuensinya itu berada pada 20 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya, apabila frekuensinya itu di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz, maka bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Oke, kita akan bahas mengenai sumber-sumber bunyi beserta persamaan matematis dalam sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi yang pertama, ada nada atau yang biasa disebut sebagai senar. Oke, kita tahu bahwa dawai atau senar itu bisa menghasilkan bunyi. Berarti dawai atau senar itu sebagai sumber bunyi ya. Oke, sumber bunyi yang dihasilkan oleh dawai atau senar itu disebut sebagai nada ya. Nah, kita akan bahas beberapa nada yang dihasilkan oleh dawai atau senar. Yang pertama nih, nada dasar. Dawai atau senar bisa menghasilkan nada dasar. Nada dasar dihasilkan oleh dawai apabila dawai membentuk hanya satu perut di satu lengkungan ya. Nah, satu perut itu adalah setengah lambda. Jadi panjangnya perut tadi L itu sama dengan setengah lambda. Kalian bisa lihat, bisa perhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan. Maka panjangnya lambda itu adalah 2L. Itu pada nada dasar ya. Nah, sedangkan di sini frekuensi 0 F0 itu adalah nada dasar 0, nada dasar ya. Sama dengan V kecepatan rambat bunyi dibagi dengan lambda 0. Lambda 0 itu adalah 2L tadi ya. Maka si F0 sama dengan V per 2L. Bisa ngikutin ya, karena satu perut, maka L-nya adalah setengah lambda. Soalnya kan lambda itu kan harusnya 2 perut ya. Satu lambda itu maksudnya 2 perut. Oke, nah sekarang dawai akan menghasilkan nada atas pertama apabila terdiri dari 2 perut. Berarti tadi kan 1 perut itu kan setengah lambda. Kalau 2 perut berarti 1 lambda. Maka di sini F1 nada atas satunya sama dengan V per lambda 1 dan lambda itu satunya itu sama dengan L. Maka F1 sama dengan V per L. Bisa kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan. Oke, gimana untuk nada atas keduanya? Nah, nada atas keduanya itu terdiri dari 3 perut. Berarti F2, berarti nada atas kedua sama dengan V itu cepat rambat bunyinya, dibagi dengan lambda 2. Lambda 2 itu adalah 3 per 2L. Jadi satu setengah lambda, berarti 3 per 2L ya. Nah, ketika kita bandingkan ini nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, maka perbandingan frekuensinya berarti F0 banding F1 banding F3 itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Seperti itu ya perbandingannya. Oke, nah gimana kalau misalkan ada banyak nih nada atas ke N gitu. Gimana cara mencarinya? Maka cara mencarinya adalah Fn, berarti nada atas ke N. Sama dengan N itu berarti nada atas keberapanya ya, ditambah N ditambah 1 dikalikan dengan cepat rambat bunyinya, kemudian dibagi dengan 2L. Itu cara untuk mencari nada atas ke N pada dawai. Oke, sumber bunyi selanjutnya. Kita tahu bahwa ada alat musik selain dipetik seperti dawai, ada yang ditiup. Nah, contohnya adalah pipa organa. Pipa organa ini ada 2 jenis, ada yang terbuka, ada yang tertutup.
kita akan bahas terlebih dahulu untuk pipa organa terbuka. Nah, pada pipa organa terbuka, nada dasarnya itu hampir sama dengan nada dasar dawai. Jadi F0, nada dasar 0 adalah V per lambda 0. Sama dengan lagi V per 2L, karena pada nada dasar pipa organa terbuka itu hanya terbentuk satu perut. Jadi setengah-setengah, satukan jadi satu ya, bisa kalian perhatikan gambar yang ibu sajikan. Oke, karena sama seperti nada pada dawai, maka nada atas satunya juga rumusnya sama seperti nada dawai. Nada atas keduanya juga sama seperti nada pada dawai. Nah, maka perbandingannya juga sama. Jadi perbandingan nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 itu adalah 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Oke, nah gimana untuk nada ke N? Nada ke N-nya sama ya seperti nada pada dawai, berarti Fn, berarti nada ke N sama dengan N ditambah N itu keberapanya ya, nada keberapanya. N ditambah 1 dibagi dengan 2L, kemudian dikalikan dengan V, cepat lambat dari bunyinya. Nah, bagaimana untuk pipa organa tertutup? Ternyata untuk pipa organa tertutup itu berbeda nada-nada yang dihasilkannya. Nah, untuk nada dasarnya itu terdiri dari setengah perut saja, berarti 1/4 lambda ya. Nah, maka F0 sama dengan V per lambda 0. Lambdanya itu 1/4 L, berarti V F0 sama dengan V dibagi 4L ya, karena yang terbentuk hanya setengah perut. Maka setengah perut itu L-nya berarti kan 1/4 lambda ya, maka lambdanya adalah 4L. Oke, dan seterusnya bisa kalian pahami yang ibu sajikan nih. Berarti untuk nada atas 1, F1 sama dengan V per lambda 1. Lambda satunya itu adalah 3/4L, berarti V1 sama dengan 3V dibagi dengan 4L. Oke, nah jika kita bandingkan nih perbandingan dari nada atas 1, 2, 3 dan seterusnya pada pipa organa tertutup, maka perbandingannya itu akan 1 banding 3 banding 5 banding 7 banding 9 dan seterusnya. Mengerti ya kelipatannya ya? Oke. Maka untuk mencari nada atas ke N pada pipa organa tertutup itu rumusnya adalah 2N ditambah 1 dikalikan dengan cepat lambat bunyinya dibagi dengan 4L. L itu adalah satuan panjang ya, panjang dari rongga pipa organa. Kalau dawai berarti L-nya itu panjang dari senarnya. Semoga kalian paham ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai resonansi bunyi, efek Doppler, dan intensitas bunyi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.